gitu. Oke, kita share materinya malam ini. Oke, tadi saya udah putar ini sebelum tampil ya, gitu. Ini program kami sebelum tahun baru. Bagi yang berminat itu silahkan ikut gitu ya. Kalau yang enggak, ya nggak apa-apa juga gitu. Bagi yang minat, kemarin kan kita udah pernah promo Natal, tapi yang ikut 20 orang ya, 18 orang, dan selesai promo pada nanyain gitu. Kebiasaan kan begitu ya, selesai promo pada nanyain gitu. Tapi nggak apa-apa lah, ini ada promo tahun baru, bagi yang berminat silakan ikut, bagi yang enggak juga nggak masalah gitu. Oke, baiklah saya berhenti promosi, lanjut aja ke sini. Oke, kita masuk materi hari ini, yaitu tentang mengenal radio dan TV online. Nah, sebelumnya kita sudah mengenal namanya media online. Media online itu ada website online, ada radio online, ada yang namanya TV online. Nah, semuanya berbasis online gitu ya. Nah, basis online ini apa namanya itu sudah mendunia gitu, dan juga awalnya itu mulai dari benua Amerika hingga Eropa, terus Australia, langsung Afrika, baru kita di Asia. Dan Asia itu pun sudah mulai yang selain Indonesia ya. Nah, sudah mulai gitu. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman bahwa saat ini yang namanya dunia digital itu adalah dunia yang paling penting dan harus diikuti oleh siapapun gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa mengikuti zaman gitu ya, tidak bisa mengikuti teknologi saat ini, itu akan ketinggalan. Contohnya saja, saat ini kemarin-kemarin saya sudah pernah bilang absensinya di room chat Zoom gitu ya. Room chat Zoom. Coba lihat HP Bapak Ibunya, ada chat nggak di situ? Tulisan chat. Nah, di sana ada link absensi nantinya. Nah, jadi Bapak Ibu klik link absensinya. Dan nanti kalau misalkan link absensinya itu sudah ada, nah nanti Bapak Ibu akan tersambung ke Google Form gitu ya. Nah, Google Form itu Bapak Ibu juga harus login email dulu gitu. Nah, itu kan teknologi gitu ya. Nah, teknologi, dan Bapak Ibu harus bisa mengikuti hal tersebut. Apalagi kalau statusnya wartawan dan juga guru. Nah, guru sekarang teknologi digital sejak COVID itu kan ada namanya belajar jarak jauh. Nah, itu harus pandai Google Form, harus pandai pokoknya hal-hal tentang Google itu harus bisa. Dan terus mengakses YouTube juga harus bisa gitu kan. Nah, nanti kita akan lihat link absensi di room chat nanti setelah 30 menit terakhir nanti ya, atau 10 menit terakhir gitu. Karena nanti akan ada absen dan silahkan isi absensi nantinya itu untuk memperoleh sertifikat. Kalau Bapak Ibu WA kami, kadang kami kan agak kelewat ya, jadi lupa gitu kan. Terus kalau konfirmasi kesalahan nama oke. Nah, itu kan. Tapi kalau untuk konfirmasi sertifikat belum masuk atau apa gitu silakan. Nah, tapi disiplinnya adalah kita isi absensi. Silakan lihat HP-nya masing-masing, di sini kan sudah ada ya. Nah, sudah ada di sini room chat. Nah, nanti akan di-share ke sini gitu ya, akan di-share. Nanti Bapak Ibu bisa klik linknya di situ. Oke? Baiklah, kita lanjut ke radio online dan TV online. Sebelum saya masuk apa itu radio online dan TV online, saya mau memperkenalkan Bapak satu ini gitu ya. Bapak ini namanya James Clerk Maxwell. Nah, Maxwell ini dia orang Inggris ya, dan dia itu menemukan yang namanya gelombang radio gitu ya. Nah, wireless nih, scientific father of wireless gitu ya, orang Inggris. Dan itu adalah beliau ini seorang teknisi dan juga scientific yang berhubungan dengan wireless. Wireless itu jaringan jarak jauh atau namanya near kabel gitu ya, tanpa kabel namanya wireless gitu. Nah, ibaratnya kalau singkatannya adalah WiFi atau Wi-Fi. Oke. Nah, jadi Bapak ini yang menemukan yang gelombang radio secara sainsnya gitu. Nah, jadi radio tersebut ditemukan di Inggris dan Amerika, dan saat itu ada gelombang pancarannya. Dan waktu itu dalam buku Donald McNichol, dalam bukunya Radio Conquest of Space, itu mengatakan bahwa
terkalahkannya ruang angkasa oleh radio dimulai tahun 1802 oleh Den. Nah, saat itu ada gelombang jarak pendek yang menghubungkan orang luar angkasa itu ke darat gitu kan. Nah, jadi ada gelombang-gelombang tersebut jarak pendek dan saat itu diteliti lebih lanjut oleh yang namanya peneliti setelah itu gitu. Misalkan Maxwell gitu kan. Ada Guglielmo Marconi ya, Alex Marconi dari Italia dan Ambrose Fleming, John Ambrose Fleming. Dan juga Edwin Howard Armstrong. Nah, Armstrong ini adalah yang paling terkenal kan dalam dunia keradioan gitu. Nah, jadi sejak tahun 1865 Maxwell itu sudah menemukan namanya gelombang elektromagnetik untuk menyambungkan radio. Bagaimana dia mentransfer suara kita menjadi gelombang elektromagnetik yang berupa juga audio. Nah, saat ini kan kita terhubung karena ada gelombang elektromagnetik yang memang saat dihubungkan oleh jaringan yang namanya internet. Nah, itu lebih canggih kan, lebih cepat daripada dulu gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya tahun 1896 itu Marconi dari Italia juga menemukan meningkatkan gelombangnya gitu ya. Jadi semakin lama semakin baik. Dan terus 1904 itu John Ambrose Fleming, nah dia itu sudah menciptakan receiver nirkabel radio tanpa kabel gitu ya. Jadi kita cuma pakai baterai. Pernah kan lihat radio pakai baterai gitu, radio nenek-nenek kita dulu gitu. Atau bapak-bapak yang hadir sekarang mungkin sudah pernah menikmati radio yang pakai antena gitu ya. Terus selanjutnya tahun 1912 Edwin Howard Armstrong itu menciptakan gelombang radio yang saat itu keren gitu ya, yaitu radio amplifier. Nah, jadi ada salurannya radio AM itu namanya amplifier dan ada FM. Nah, FM itu gelombang apa ya namanya itu ya. Nah, itu lebih bagus AM daripada FM. Itu dia turunannya dari AM. Nah, kalau radio kita di Indonesia kebanyakan AM gitu ya. Nah, menggunakan apa namanya itu gelombang Armstrong gitu. Nah, Armstrong amplifier gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada gelombang radio pertama itu digunakan untuk keperluan maritim oleh Angkatan Laut Jepang dan itu digunakan di telegraf gitu ya. Telegraf itu seperti ini dia, telegraf dan nanti diterjemahkan menggunakan kode Morse namanya. Kode Morse yang diciptakan oleh Immanuel Morse ya. Immanuel Morse namanya. Morse juga nama orang ini. Dan menemukan kode-kode tersebut. Dan itu menghubungkannya antara kapal dengan penerima yang ada di darat. Dan untuk mengirimkan informasi-informasi di tengah laut ke darat gitu. Nah, seperti itu. Jadi gelombang radio pertama kali itu digunakan untuk maritim, angkatan laut gitu ya. Nah, tahun 1920 pesawat radio di Amerika dan Eropa sudah berkembang. Muncul pesawat radio yang bisa menghubungkan satu sama lain dan terciptalah radio gitu ya dan sistem-sistemnya gitu. Oke. Nah, saat ini kita masuk lagi ke radio online. Sejarahnya nanti bisa dibaca ada di Wikipedia, ada di Google banyak gitu ya. Kalau yang rajin membaca itu pasti tahu. Nah, kemarin saya melakukan kunjungan pers gitu dari MZK ke Monumen Pers Nasional. Nah, di sana banyak banget alat-alat lama yang digunakan oleh wartawan dalam meliput berita. Nah, termasuk radio. Dan kemarin itu saya diperagakan oleh Pak Widodo, Kepala Museum, dan beliau itu memperagakan bagaimana radio kambing secara visualnya apa namanya digital ya, 3D istilahnya kan ya. Nah, itu di radio kambing itu ada rekaman teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Nah, saya menyaksikan itu radio kambing namanya gitu, radio kambing. Nah, memang waktu itu di cikal bakal terbentuknya RRI gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemarin itu kita berkeliling dan itu sangat banyak sekali sejarah-sejarahnya. Nah, jika Bapak Ibu tidak sibuk dan ada uangnya yang dari jauh, silakan datang ke Solo atau Surakarta ya namanya. Yaitu datang ke Museum Pers Nasional gitu atau Monumen Pers Nasional saat ini namanya gitu. Oke. Nah, saat ini radio online disebut juga dengan radio internet.
atau net radio juga bisa, streaming radio atau e-radio. E itu bacaan bahasa Inggrisnya I ya, e-radio itu kependekan dari internet radio. Nah, jadi radio online itu maksudnya adalah radio yang kita dengar secara online gitu. Dan itu menggunakan jaringan internet gitu. Jadi tidak ada lagi jaringan yang kita setel pakai putaran-putaran yang samping ini kan radio ya. Nah, kita pakai putaran itu. Nah, dulu kan seperti itu ya, kita mendengarkan radio. Nah, jadi radio online ini juga dimaksud adalah siaran radio yang ditransmisikan melalui internet. Internet itu webcasting namanya kalau dalam dunia keradioan ya, webcasting. Jadi menggunakan website dan itu nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan radio di laptopnya di mana saja dan kapan saja. Dan juga bisa didengarkan di HP masing-masing gitu ya. Nah, ada berupa aplikasi nanti, ada pula berupa website itu kan, dan ada pula nanti satu website, aplikasi website itu ada banyak radio. Nanti saya lihatkan. Nah, terus yang radio online ini ciri-cirinya itulah dapat diakses di seluruh dunia gitu. Tergantung nanti izinnya ya. Kalau ada beberapa radio di Inggris itu dia tidak bisa diakses seluruh dunia, membatasi karena masalah iklan dan juga ada bahasa-bahasa gitu ya yang apa namanya itu yang dirahasiakan atau tidak boleh disiarkan keluar negara gitu. Dan terus sifatnya streaming. Nah, streaming itu adalah menerima dan mengirimkan pesan menggunakan media streaming gitu, teknologinya gitu. Streaming itu kan jarak jauh ya, stream gitu. Misalnya Bapak di Surabaya, saya di Jogja, bisa kita itu ngobrol melalui gelombang radio gitu kan. Nah, terus teknologinya adalah lossy audio codecs. Nah, dia itu teknologi untuk mengompres audio maupun video berdasarkan data yang diformat melalui streaming suara ke radio online. Nah, jadi ada video, ada suara kita ini kan audio namanya, itu di-press gitu ya, dikompres atau dikonversikan ke gelombang suara yang untuk radio gitu. Nah, jadi bisa kita dengarkan di mana saja gitu. Oke, format audio biasanya itu adalah MP3. Nah, MP3 itu aux bis gitu ya. Dan terus Windows Media Audio dan lain-lain. Nah, jadi formatnya kalau ada MP3 berarti audio. Kalau MP4 itu namanya video gitu ya. Ada format video MP4 gitu. Nah, terus radio online yang terkemuka di dunia ini ada AOL Radio, EOL Radio, ya, network gitu. Itu bisa diakses di internet gitu. Yahoo Music, nah, terus MSN Radio dan itu keluaran dari MSN sendiri gitu. Oke, nah ini tentang radio online. Jadi Bapak Ibu nanti bisa akses radio online di laptop masing-masing. Nah, ini saya tadi buka-buka di Google, barusan sore ini ya, sambil mengerjakan PowerPoint ini, saya buka-buka yang namanya websitenya radioonline.co.id, dan itu apa namanya itu memuat seluruh channel atau jaringan radio internet di seluruh Indonesia. Nah, Bapak Ibu kalau mau mendengarkan berita, bisa saja kita bisa meliput berita di sini gitu melalui radio ini. Bisa cari nanti gambarnya di mana dan cantumkan sumbernya, itu nggak masalah. Yang penting beritanya kita tulis sendiri. Biasanya kan kalau suara orang itu dia langsung gitu. Nah, bisa gitu, bisa sumbernya dari mana dan lain-lainnya gitu. Dan di sini Bapak Ibu bisa cari RRI, bisa cari Radio Jakarta, Surabaya, Jogja, Sumatera gitu kan ya. Nah, terus apa namanya tuh radio-radio keagamaan juga ada di sini gitu. Nah, silahkan nanti diakses setelah ini iseng-iseng lihat dulu gitu ya. Benar nggak sih yang dikatakan Bu Marta gitu ya? Nah, oke, lihat aja nanti. Jadi ini bisa mendengarkan radio dari Sabang sampai Merauke. Bahkan di luar negeri pun bisa mendengarkan radio ini gitu. Nah, itu bagusnya sekarang radio online. Dulu kalau radio offline yang manual ya, dan itu hanya bisa diakses ketika itu disambungkan, ada antenanya gitu kan, antena ya kalau saya bacanya anteni. Nah, ada antenanya dan itu nanti kalau udah digeser dikit sampai bersih suaranya baru enak didengar. Kalau sekarang enggak. Melalui jaringan internet, kalau jaringannya lancar itu lancar juga gitu. Seperti itu. Jadi intinya di jaringan internet rumah masing-masing atau HP masing-masing gitu ya. Oke.
Di sini sudah radio online dan ini televisi gitu ya, TV online. Jadi ini materinya nggak banyak gitu ya. Mungkin banyak Bapak Ibu yang mau sharing atau apa nanti silahkan gitu. Dan ini ada sejarah televisi. Nah, TV online itu sekarang banyak bermunculan. Yang pertama ada berbasis aplikasi, yang kedua ada berbasis web, yang ketiga ada aplikasi web digital. Sekarang digital ya, yang kita beli SPB itu kan, yaitu digital. Nah, analog udah dikonversikan ke digital gitu. Nah, kira-kira sejarah televisi itu seperti apa gitu ya. Nah, jadi tahun 80-an, 1880-an ada namanya Cakram Nipkow dari Jerman. Dia itu menciptakan Cakram Nipkow, yaitu berupa cakram yang ada satu titik, yaitu untuk memunculkan yang namanya penggambaran nanti bayangan dan lain-lain gitu ya. Nah, terus yang di samping ini namanya John Logie Baird. Nah, dia itu dari Skotlandia pada tahun 1920-an menemukan yang namanya pemancar gambar dan bayangan bergerak. Nah, itu dia temukan di London gitu. Di sana ditemukan ya bagaimana tampilannya, terus gambar bergerak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, terus tahun 1926 Kalman Tihanyi dari Hungaria itu sudah meningkatkan gitu penemuannya itu sistem penampilan televisi dan perangkat pemindaian. Pemindaian itu kan pembaca ya, pembacaan bagaimana tubuh kita ini dibaca oleh sistem gambar gitu. Nah, itu pemindaian namanya. Nah, terus tahun 1927 Leon Theremin dari Rusia itu sudah menciptakan yang namanya mirror drum. Mirror drum itu menghasilkan resolusi, yaitu kalau kita bercermin itu kan ada pantulannya. Begitu pula dengan televisi dan juga zoom in itu ada pantulannya. Itu mirror drum, pakai mirror drum dan itu sudah meningkat sekarang ya. Dan itu resolusi TV juga pakai itu gitu. Nah, semakin bagus gitu ya. Semakin tinggi resolusinya maka gambarnya juga akan semakin bagus. Nah, waktu itu Leon menemukan berupa 100 baris gitu, gambar 100 baris gitu ya. Nah, jadi saat itu sudah bisa terlihat dikit gambar orang. Nah, selanjutnya tahun 1927 juga di tahun yang sama itu Herbert Ivers itu berhasil mengirimkan gambar bergerak dan dengan ukuran TV 24 kali 30 inci dengan objek pertamanya itu adalah Herbert Hoover gitu ya. Herbert Hoover yaitu Sekretariat Perdagangan Amerika gitu. Terus beliau itu adalah seorang sekretariat perdagangan Amerika yang waktu itu objek gambar pertamanya itu. Dan itu berupa garis-garis yang memang sudah agak terlihat gitu ya. Nah, terus Philo Farnsworth itu sudah membuat sistem televisi pertama di Indonesia. Ada boxnya, TV kotak itu ya, dan ada jaringannya gitu. Nah, itu sudah berkembang gitu. Nah, itulah televisi pertama oleh Philo. Oke, gitu ya sejarah televisi. Dan kita masuk ke TV online. Nah, di sebelah kita sudah ada nama-nama TV online yang katanya terbaik ya. Ini saya ambil dari Google dan itu streaming TV. Streaming TV itu TV online gitu ya. Nah, TV online itu disebut juga televisi daring. Daring itu adalah dalam jaringan. Kalau luring adalah luar jaringan. Kalau luar jaringan itu seperti TV kita di rumah. Itu namanya luar jaringan. Tapi kalau televisi daring itu dalam jaringan. Dan itu menggunakan jaringan internet gitu ya. Nah, ada juga yang nyebut television on desktop atau TOD gitu ya. Nah, televisi di layar itu kan di desktop kita, maksudnya di laptop itu kan di HP gitu. Ada TV over IP, televisi over internet protokol, pakai internet protokol, ada vlog namanya, ada juga podcast gitu ya. Podcast itu bukan podcast ya tapi podcast gitu. Nah, lalu ada aplikasi luar negeri yang mendukung TV online namanya itu Miro gitu kan, Blink dan Juice gitu. Jadi itu bisa diakses di internet. Silakan nanti buka internet iseng-iseng gitu ya. Nah, di Indonesia itu banyak banget gitu ya. Sudah sangat banyak TV online berbasis OTT. OTT itu berbasis aplikasi. Ada aplikasinya video. Yang paling sering kita tonton kan video kan ya. Dulu dia muncul-muncul kita nggak kenal.
oh ternyata video itu udah lengkap sekarang gitu. Saat ini Piala Dunia pun bisa ditonton di video gitu. Nah, bahkan dia berbasis website. Video ini bisa berbasis website dan itu bisa diakses oleh siapapun. Nah, nanti kita insya Allah akan final Piala Dunia akan ditayangkan di MZK TV dan jangan lupa ditonton. Dan itu gratis. Kita tayangkan di YouTube MZK nanti. Mudah-mudahan bisa ya. Nah, tidak diblokir gitu. Nanti kita juga ada Zoom-nya. Silakan nanti nonton dari jam 10 sampai jam 12 malam gitu. Tanggal 18 hari Jumat kalau nggak salah ya, finalnya Piala Dunia. Oke. Kita manfaatkan TV online, kita praktekkan gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, ini berbagai TV Indonesia yang sudah berbasis online dan Bapak Ibu bisa lihat di video, bisa akses di websitenya TV ini masing-masing. RCTI juga ada, RCTI Plus kan, ada aplikasinya juga, MNC juga ada gitu, TV One juga ada, dan semuanya ada gitu. Bahkan yang YouTube pun itu dia berbasis YouTube itu juga TV online namanya gitu. Selagi kita punya channel ya, channel TV online gitu. Nah, seperti itu penjelasannya. Oke, Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya. Karena materinya sedikit, silakan kita ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang mau sharing dan sebagainya, silakan. Oh, sebentar, saya buka dulu ya ininya. Oke, silakan yang mau bertanya, mau sharing, mau apa gitu tentang yang namanya TV online. Nah, Bapak Ibu bisa bikin TV sendiri di channel YouTube ya, TV medianya sendiri. Jadi kalau MZK kan MZK TV. Nah, misalkan kalau ada kabar mana gitu ya, bisa dikasih TV-nya di belakang. Nah, nanti bisa direkam dan diambil video beritanya gitu. Silakan yang mau bertanya, yang mau sharing dan lain-lain. Mikrofonnya udah bisa dibuka ya. Silakan yang mau bertanya, yang mau sharing juga boleh, yang mau curhat boleh, silakan. Yang bertanya di luar topik juga boleh, hari ini kita bebas ya. Nah, udah yang ke-6. Yang bagi yang lengkap ini ya. Bagi yang lengkap nih, sertifikatnya sampai 6, itu tinggal 4 lagi. Nanti ada door prize dari kita. Itu yang pertama ada buku jurnalistik dari MZK dan terbitan MZK. Dan itu tidak ada dimanapun gitu, hanya MZK yang punya ya. Waduh, keren ya Pak Luki ya, cuma MZK yang punya gitu ya. Eh, Terus nanti kalau buku jurnalistik lain banyak ya Pak ya, Bapak bisa cari di Shopee, di Tokopedia, di Google banyak gitu ya. Dan terus nanti ada souvenir juga dari kita, insya Allah kita kirimkan ke alamat masing-masing. Asalkan nanti sertifikat 1 sampai 10-nya lengkap gitu, tanpa bolong ya. Kalau bolong nggak dapat gitu. Oke, link absensi nanti sebentar lagi ya, yang baru masuk langsung nanyain link absensi gitu. Bu Marta boleh bertanya? Ya silakan Pak. Kalau untuk perizinan TV online ini apakah sama dengan kita membuka istilahnya media online atau gimana? Oke. Itu aja Bu. Baik, ini kan apa namanya itu TV online itu kemarin saya kan ngecekin OSS ya, masalah NIB perusahaan. Nah, sekarang itu kita udah ada Undang-Undang Cipta Kerja namanya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah mengelompokkan mana yang harus dikelola Kominfo, mana yang harus dikelola NIB langsung pelaku usaha, mana yang harus dikelolakan dunia pendidikan, itu sudah dikelompokkan gitu. Dan semua pelaku usaha yang di Cipta Kerja itu dinobatkan sebagai UMKM gitu ya. Kalau dia usahanya agak kecil namanya UMKM gitu. Nah, jadi untuk perizinan TV online itu bisa diurus ke Kominfo dan itu tidak usah diubah yang namanya akte notaris. Sama aja misalkan Pak Luki kan punya media nih sekarang. Kalau di dalamnya itu sudah ada yang namanya NIB penyiaran televisi, oke, tinggal ngurus yang namanya izin Kominfo lagi gitu. Nah, izin Kominfo gitu kan. Dan kita kan sekarang tuh ada beberapa KBLI namanya kode apa ya namanya itu ya legalitas itu ada yang dihilangkan. Contohnya KBLI tentang aktivitas kantor berita independen kantor berita swasta. Itu udah dihilangkan. Itu dialihkan ke Kominfo izinnya. Saya semalam itu baca undang-undang udah 3
keriting mata saya, baca undang-undang tuh ada nomornya banyak banget gitu kan. Terus saya pahami satu-satu, oh ini harusnya wartawan harus tahu nih, saya bilang kan ya, nanti kita bahas sama orang yang bersangkutan ya, ada Kominfo nanti kita undang gitu ya. Kita usahakan deh ngundang itu biar kasih materi sama kita kan. Nah, terus di situ dibilang kalau untuk urusan NIB udah diizinkan secara perusahaan. Tetapi kalau urusan izin penyiaran televisi itu ada lagi kodenya, yaitu urus ke Kominfo katanya. Dan terus radio juga urus Kominfo gitu. Karena ada pertama Bapak harus urus izin penyiaran radio. Yang kedua, jaringannya juga Bapak urus. Yang ketiga, bayar juga pajak ke Kominfo, gitu kan. Nah, banyak pembayarannya itu. Kalau nggak sanggup bayar, nggak bisa katanya gitu. Nah, kalau dulu kita udah ada asal izin NIB sama izin usaha kan udah aman gitu kan. Sekarang enggak. Bapak harus izin satu-satu gitu. Urus satu-satu gitu. Jadi gini Bu, NIB sekarang ini kan diperkecil Bu ya. Diperkecil dalam kata arti untuk khusus media itu tidak dicampur dengan NIB yang dasar awal. Dan itu dirubah di satu pintu Bu. Pemerintah satu pintu OSS. kan? OSS benar. Jadi kok untuk perizinan untuk bentuk televisi atau radio berubah lagi Bu ya? Oh, kalau perizinannya kan nanti bisa melalui OSS itu. Dia kan memfasilitasi gitu kan. Nah, tetapi dokumennya Bapak harus kirim manual. Bisa lewat entah online, bisa. Saya belum lihat nih, entah bisa urus online apa enggak gitu. Mau saya pelajari nih 3 hari ke depan ini, serius. Jadi saya penasaran gitu kan. Nanti saya bagi-bagi sama Bapak Ibu ya, jadi gimana cara urusnya. Berubah gitu. Bu namanya. Iya. Perizinan risiko menengah. Risiko menengah. Saya pun semalam itu Pak mau masukin validasi risiko aja gagal terus itu. Kodenya aja nggak ketemu gitu kan. Makanya sampai malam tuh aduh pusing saya gitu. Udah saya lanjutin rencana malam ini saya lanjutin nih. Nggak tahu gagal apa lancar lagi nggak tahu ya. Nggak tahu saya. Karena itu juga untuk persyaratan untuk UKW Bu ya. Jadi tidak bisa dicampur adukan untuk NIB Bu ya. Iya. Jadi kalau NIB persyaratan persyaratan UKW sekarang tuh dari Dewan Pers juga udah bilang kan ya, untuk kantor berita swasta, sekarang kan kita sudah online tuh, ada dikelompokkan masing-masing, televisi, radio, website juga website gitu. Nah, jadi tiga-tiga ini ada kodenya gitu. Dan untuk jurnal, majalah, penerbitan jurnal majalah itu juga satu kodenya gitu. Dan itu juga sudah apa namanya itu sudah ada kodenya masing-masing dan perizinannya masing-masing. Jadi makanya kantor berita swasta tidak lagi ada di NIB gitu. Kata Dewan Pers sudah tidak kompatibel lagi gitu. Tidak sesuai dengan zaman sekarang. Sekarang orang udah digital katanya kan ya. Nah, jadi kantornya kadang itu orang kantor online kadang ada gitu ya. Nah, itu sekarang itu kan cuma lambang doang sekarang kantor kan. Wartawan kita kan di daerah semua gitu. Nah, itu yang ke kantor cuma pimpretnya doang, kadang redaktur gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi sudah disesuaikan oleh Dewan Pers berkoordinasi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan juga berkoordinasi dengan Kominfo terkait gitu. Seperti itu. Jadi untuk undang-undang itu mohon dipahami dan bisa dibaca di OSS gitu ya. Bagi yang belum tahu silakan dicek gitu. Dan juga sekarang kita harus butuh yang namanya izin lingkungan sekarang. Nah, yang harus diurus itu bisa di OSS. Tadi saya ngomen satu teman saya wartawan di Banyuwangi itu dia tuh udah sukses ya ngurus yang ke lingkungan, terus ngurusin pembaharuan OSS-nya dia gitu. Nah, jadi saya tadi nanya kok saya gagal terus gitu kan. Saya belum tahu nih gagalnya di mana. Kata orang gagalnya itu karena belum terisi semua kolomnya gitu. Padahal enggak juga gitu. Nah, nanti kita bareng-bareng cari gitu. Ya begitu Pak, silakan. Bu, kalau untuk jam sosial ketenaga kerjaan tuh biar dipermudah tuh gimana ya Bu ya? Oh, membuat itu kan jam sosial ketenaga kerjaan untuk perusahaan media itu? Di OSS itu ada caranya Pak, ngurusnya. Kita daftar langsung ke BPJS Tenaga Kerja. Persyaratannya Bu? Ya persyaratannya itu kan apa namanya tuh tinggal dilengkapi aja gitu. Saya tuh belum terlalu lihat apa persyaratannya ya. Yang saya tahu tuh baru persyaratan BPJS yang pribadi kita gitu. Yang BPJS Tenaga Kerja kemarin saya udah di email sama BPJS TK tapi belum saya hiraukan gitu kan karena saya mau masih memperbaharui OSS dulu gitu.
Gitu. Jadi nanti kalau ada informasi bisa kita bagikan lah nanti kan ya. Misalkan BPJS tenaga kerja untuk media gitu ya, untuk perusahaan media. Nanti kita undang orang BPJS gitu. Gimana sih cara ngurusnya itunya? Saya ada punya linknya nanti. Insya Allah kita undang ya masing-masing gitu. Oke, silakan yang lain yang mau ditanya. Ada yang mau bertanya nggak, ada yang mau curhat juga nggak gitu. Tapi jangan curhat, Bu, duit saya habis, jangan ya gitu. Nggak ada duit juga saya kan, mau bagi-bagi. Oke, silahkan. Ada yang mau berbagi? Berbagi apa aja gitu? Mau curhat, mau apa gitu. Kalau nggak nanti kita tutup gitu ya. Pak Buce ada? Silakan Pak Buce. Pak Buce, udah angkat tangan dulu. Silakan Pak. Mau nanya. Iya Pak, silakan. Sorry, soalnya lagi batuk ini, lagi tidak sehat badan. Ini kan kalau terkait Undang-Undang 40 tahun 99 di ketentuan umum bab 1 bahwa melaksanakan liputan, mencari, memiliki, mengelola dan menyimpan dalam bentuk saluran. Artinya kalau kita punya website online, kita bisa buat video langsung ke salurkan, misalnya ke YouTube, terus karena kan di sini dikatakan berbagai saluran kan bisa kita gunakan. Yang penting saluran secara online, tadi namanya apa? Daring dalam jaringan. Bagaimana menurut Ibu? Itu bisa Pak, saya sudah mempraktekkan. Saya sudah praktekkan di mzknews.co itu ya. Itu saya sudah tampilkan di sebelahnya tuh, sebelah kanan ya. Kalau kita baca kan sebelah kanan tuh kan ada tampilannya tuh. Nah, itu udah ada di atasnya tuh video. Bapak bisa klik video itu langsung tersambung ke YouTube, bisa gitu ya. Nah, itu juga bisa. Itu dilegalkan gitu tuh, boleh gitu. Kan kita berbagai saluran kan nggak terbatas ya. Mau media sosial, artinya mau apa kita, gitu. Artinya kita tidak perlu pengurusan apa perizinan ke Kominfo. Iya, nggak perlu. Soalnya gimana? Kalau kita tuh yang perlu izin Kominfo adalah bikin TV sendiri. Kayak RCTI misalkan, satu kan, channelnya satu, jaringannya satu, dan satelitnya juga ada gitu Pak. Ada kan, berapa apa frekuensinya, apa jaringannya ada gitu. Dan itu namanya tuh saluran TV. Kalau saluran radio juga bisa juga gitu, ada channelnya, ada angkanya gitu, berapa UHF itu apa gitu kan, UHF, nah itu seperti itu. Jadi itu yang membutuhkan izin. Dianggap kalau sesuai ketentuan undang-undang ini dianggap legal, walaupun kita buat video-video terus upload ke YouTube, tetapi melalui website kita masing-masing. Itu legal gitu, karena secara umumnya kan pengertian online itu kan berbagai media gitu ya, ada audio, video, gambar gitu kan, desain grafis. Nah, itu masuk ke sana. Dan itu kalau udah di dalam website kita tuh legal, Pak. Karena di website itu tidak hanya gambar, bisa juga video dan audio gitu, suara gitu ya. Karena sesuai dalam undang-undang kan. Ya, makasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau udah masuk ke website kita, itu udah oke namanya ya, udah legal gitu. Jadi nggak usah lagi ngurus yang namanya legalitas. Kecuali nih, ada saya baca undang-undang Kominfo kemarin, semalam itu. Orang content writer, content creator. Nah, content creator kayak orang di YouTuber itu ya, sekarang bisa mereka bikin PT sekarang itu, perusahaan atas nama mereka dan menggunakan yang namanya YouTube mereka sendiri gitu. Nah, itu juga bisa gitu. Dan karena dia juga wajib bayar pajak. Nah, kalau udah bikin perusahaan bayar pajak kan ya. Nah, pajak ke YouTube ya, pajak ke negara juga iya gitu. Nah, seperti jadi itu sudah bisa gitu ya. Dan itu termasuk dalam UMKM namanya, UMK ya, UMKM. Itu sekarang sudah dilegalkan dan kata Pak Presiden itu memudahkan
industri-industri kecil untuk berusaha dan mencari rezeki gitu, mempermudah kegiatan ekonomi, katanya begitu, gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang mau sharing, yang udah bisa lakukan di OSS ya, bisa ubah juga bisa sharing ke saya nih gitu. Bisa ajarin gitu. Iya Pak, silakan Pak Naga, silakan. Assalamualaikum Mbak Marta, selamat malam semua. Salam satu pena. Perkenalkan, nama saya Pak Wahyu dari media reportase yang ada di Gerobokan. Malam ini saya buat satu usulan sama satu pertanyaan Mbak Marta. Usulannya, bagi rekan-rekan semua sebelum mengajukan pertanyaan itu ya memperkenalkan diri lah. Memperkenalkan diri dari media mana, dari daerah mana. Jadi biar kita lebih saling mengenal gitu loh Mbak Marta. Iya ya Pak, siap-siap. Jadi kan ya saling mengenal, ini contoh saya si A dari media ini yang ada di kota ini. Jadi kan enak gitu Mbak Marta. Untuk mempererat, inilah hubungan kita. Terus yang kedua, saya pengen bertanya, apakah sama aturan dalam pengtakedown satu berita di media online sama di TV online Mbak Marta? Oke. Kalau media online sama TV online itu ada bedanya. Kalau media online kita kan kontennya ya, cara menulis, terus cara kita menyampaikan berita dalam dalam online gitu, dalam konten tulisan gitu ya. Nah, kalau di dalam TV itu akan dinilai gambarnya, Pak. Ada yang namanya lulus sensor gitu kan ya, kalau film. Ada yang namanya film tuh kalau sebelum kita tayangkan ke ke TV itu disensor dulu, harus lewat lembaga sensor film dulu gitu. Nah itu jadi harus disensor, makanya apapun video yang bermuatan yang namanya bermuatan komersial itu lewat sensor dan izin dulu gitu. Nah itu berbeda. Nah konten di website, berita website itu kan cuma tulisan, yang diverifikasi ya tulisannya sesuai dengan yang di Dewan Pers itu kan, yang aturannya bagaimana nanti itu cara penulisannya, cara menampilkan gambar, pokoknya grafis itu adalah 2D, 2D ya, dia hanya bisa dua arah. Kalau 3D itu 3 gitu, bisa dilihat bentuknya gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kalau gambar ini sudah berbentuk yang namanya ibaratnya agak mirip 3D gitu ya. Dan itu sudah ada bentuknya nih kayak gini, saya ada bentuknya saya di dalam gitu. Dan saya pun menggunakan Zoom ini harus daftar dulu kan ke Zoom, harus verifikasi data saya dulu, harus ada email dulu katanya kan. Nah itu izinnya seperti itu Pak. Gitu. Itu kita juga sudah meminta izin kepada YouTube untuk memakai kepada Zoom untuk memakai Zoom tersebut. Nah itu makanya kalau TV itu bedanya kontennya gitu. Kontennya satu adalah tulisan, yang satu adalah gambar bergerak namanya. Dan di NIB juga di di KBLI itu juga adanya gambar bergerak tuh ada gitu izinnya. Nah berupa televisi ada, terus ada lagi namanya pembuatan film ada. Nah itu ada pengelompokannya. A sampai berapa ya, sampai R apa itu ya, sampai T itu yang namanya pengelompokan pengkategorian di KBLI Indonesia. Sebelum kita buka usaha itu kan ada pendaftaran ke sana melalui notaris gitu. Jadi ada bedanya Pak gitu. Nanti ada kode etik untuk TV juga ada gitu. Kode etiknya ada. Kode etik untuk jurnalistik online ada. Kan kita PPMS itu kan kode etik jurnalistik online kan yang beberapa minggu lalu kita bahas. Dan kode etik jurnalistik TV juga ada gitu, ada. Kan kita juga ada organisasi IJTI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, gitu ada. Seperti itu. Iya, makasih Mbak Marta. Ya, sama-sama, salam Pak. satu pena. Ya, Buat kita salam. semua sehat selalu. Amin. Silakan yang lain yang mau bertanya, yang masih penasaran gitu kan, yang mau berbagi juga nggak apa-apa, silakan. Silakan yang mau bertanya, yang mau curhat gitu ya.
Jin, Ya, silakan Pak. mau Bapak curhat. Subnet. Silakan. Silakan ya mau curhat. Curhatnya apa gitu. Jin, Iya Pak, silakan Pak Robin. Silakan. gini Bu, Heeh. apakah perbedaan setiap daerah itu, Heeh. masa Kominfo selalu mengatakan kurang lengkap datanya? Saya dari media Liputan 7, nggak perlu sebentar. Sampai sekarang, mulai dari kemarin, ada 4 bulan yang lalu, sampai sekarang nggak ada konfirmasi pihak dinas. Bu. Iya, yang kurang katanya apa gitu Pak? Yang kurang apa katanya? Ya, nggak ada yang kurang saya Bu, karena kan SK sudah ada, surat tugas sudah ada, kopi lengkap. Ya. Terus yang dari mereka katanya yang kurang apa gitu kan, biasanya kalau kurang itu pasti dia bilang kan ya kurangnya apa gitu. Nah nanti kan bisa bisa kita akali lah mau dipakai apa, surat apa gitu kan, biasanya kan ada gitu katanya apa gitu, makanya kita harus tahu dulu apa yang dibilangnya, di mana kurangnya kata mereka gitu. Mereka nggak bisa menjawab Bu, karena udah lengkap datanya semua. Wah, oke. Dan itu pun kalau misalkan kita kan ada izin-izin lain ya di Kominfo ya. Jadi kita perlu belajar gitu. Karena Kominfo sekarang ikutin Undang-Undang Cipta Kerja. Dan juga itu udah banyak banget kan surat ke surat itu banyak gitu sekarang. Jadi surat izin A gitu Pak ya, surat izin B. Nanti kalau Bapak mau konten, surat izin konten lagi gitu kan. Terus harus urus Dewan Pers lagi gitu. Nah, jadi di badan Dewan Pers itu sebenarnya banyak orang Kominfo. Nah, jadi mereka tuh juga melacak kita sebenarnya. Jadi kalau kita udah lengkap, Kominfo lengkap, Dewan Pers juga lengkap gitu sebenarnya gitu. Jadi tidak ada apa sih, kalau memang ada yang kurang pasti ditanyain aja apa sih yang kurang gitu. Bagaimana cara saya melengkapi gitu. Kalau nggak ada yang kurang, tolonglah di itu gitu ya, disetujui gitu, dilegalkan kita gitu. Kita bisa minta seperti itu Pak gitu. Karena kalau memang ada yang kurang pasti dikasih tahu. Kalau nggak ada ya harus dikasih tahu juga kan. Berarti Anda sukses misalkan ya, media Anda terverifikasi Kominfo gitu kan. Nah, sebenarnya kalau udah terverifikasi Dewan Pers sudah terverifikasi juga di Kominfo. Karena orang Dewan Pers ya orang Kominfo juga gitu kan. Komisionernya aja yang wartawan gitu dari luar gitu. Kemarin saya sharing-sharing dengan kepala Monumen Pers ya gitu. Ya, beliau bilang gitu. Satu lagi Bu, seandainya kalau belum di Dewan Pers, tetapi ada ID nomor Dewan Pers kan gimana Bu? Nggak apa-apa kan, kelengkapan di Dewan Pers kan kita ancur-ancur ya, kayak BPJS ancur dulu kan, peraturan perusahaan ancur pula dulu gitu, harus urus pula ke tenaga kerjaan kan untuk salah satu wartawannya, terus harus pula urus badannya semuanya, kita kan harus lengkapi itu kan. Tujuan verifikasi sebenarnya adalah untuk memudahkan kita berjalan di atas hukum. Jadi kita tidak bisa melanggar hukum secara langsung begitu, nggak bisa, oh saya nggak butuh ini gitu kan. Nggak bisa juga gitu. Nah, misalkan kayak UKW aja, saya memang nggak butuh UKW, kita bilang kan ya. Tapi kalau kerjasama dengan lembaga pemerintahnya butuh UKW gitu. Dimintain sertifikat kan. Nah, jadi gimana cara nolaknya gitu. Nah, kalau kita berada di Indonesia ya ikutin Indonesia kan gitu jadinya ya, nggak bisa ikutin maunya kita gitu. Nah, ya, takutnya nanti kita juga yang susah gitu, mengikuti orang-orang gitu. Seperti itu. Jadi nanti bisa aja konfirmasi aja Pak Robin ke Kominfo-nya apa yang kurang, tolong jelaskan gimana nih solusinya gitu kan. Ya kan kita sharing ya sama mereka gitu. Nah, seperti itu. Kalau udah ada ID Dewan Pers kan biasanya kita udah mau daftar ya, ternyata kurang lengkap. ID-nya aja yang difotoin juga nggak apa-apa gitu. Yang penting kan kalau kata apa ya kemarin tuh ya, saya baca berita, yang penting kita udah terdaftar ID-nya gitu. Udah gitu. Walaupun belum lengkap, kan kita ansur terus melengkapi. Nah, kita ansur aja katanya kan. Nah, nggak apa-apa. Saya juga kemarin MZK itu medianya juga udah ke Dewan Pers, udah ada ID-nya juga di situ, tinggal melengkapi aja gitu. Karena kurangnya BPJS doang gitu kan. Nah, belum saya urusin gitu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Waktu kita 15 menit lagi ya.
Yang nggak ada suara itu HP-nya kali ya. Yang lain kok itu ada suara. Mic-nya nggak ditekan, Bu. Oh itu ya. Nggak tahu saya nih yang nggak ada suara ini. Kan ada mic-nya di bawah kan harus ditekan. Nah, mungkin ada nggak melihat, perhatikan. Gitu. Karena baru masuk kadang kan harus izin mikrofon dulu ya, gitu. Iya. Oke, kita harus melek digital ya. Sekarang aja TV udah digital semua. Disuruh beli SCTV ya kita ya. Jadi semuanya sudah beli SCTV. Kalau nggak bisa nonton Piala Dunia katanya. Pusing, Bu. Entar ngerti kita. Halo. Iya, silakan. Iya, Pak Jueni, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Ya. Nah, ini Bu, di daerah Bu ya, mungkin juga di tingkat nasional juga ada keterlibatan wartawan di organisasi lain, baik di LSM, bahkan ada beberapa wartawan yang dijumpai dari kalangan PNS. Jadi permasalahannya sekarang, ketika ada wartawan yang merangkap jabatan di LSM, bagaimana untuk memvalidasi suatu informasi? Sedangkan pada pengunjungnya kan berbeda tanggung jawab kita. Di LSM tanggung jawabnya beda, dan di sementara media beda. Bahkan ada beberapa pengurus organisasi kewartawanan merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Begitu lanjut. Bagaimana untuk meluruskan permasalahan tersebut supaya kita tidak timbul kesenjangan di antara sesama rekan wartawan, gitu loh, Bu. Sebenarnya sesuai dengan edaran Dewan Pers ya, PNS, partai politik, dan terus yang namanya berhubungan dengan negara, urusannya, baik DPRD, jabatannya caleg atau apa ya, itu tidak boleh jadi wartawan. Makanya di dalam instansi mereka ada namanya humas. Nah, humas itu tugasnya bekerja sama dengan wartawan gitu, dengan media-media gitu ya. Nah, jadi mereka tuh bekerja sama. Sekarang kan kehumasan dipegang oleh Kominfo di kabupaten masing-masing, di kabupaten kota masing-masing. Namanya Kominfo kan dinas ya, dinas Kominfo di bawah Kementerian Kominfo gitu ya. Nah, seperti itu alurnya yang benar. Tetapi bukan Pak Juwaini doang yang ketemu. Saya juga ketemu gitu ya. Di sekitar saya gitu. Ada yang PNS jadi wartawan gitu kan. Ada katanya gini, alasannya Bapak kok udah PNS jadi wartawan, kan pensiunannya dapat gaji, saya bilang kan ya. Nah, terus dia bilang, saya pensiunan tuh ngapain saya nunggu gaji, Bu, katanya kan. Bingung saya di rumah pikun, mending saya jadi wartawan setelah pensiun kan gitu. Nah, alasannya masuk akal, tetapi kan jabatannya sebagai PNS aktif nggak boleh jadi wartawan. Kalau udah pensiunnya terserah mereka gitu kan ya. Nah, terus LSM ini saya masih kurang paham masalahnya apakah dia boleh masuk ke itu, soalnya saya belum baca di aturan manapun gitu. Nah, bagian LSM itu. Jadi beberapa waktu lalu saya diskusi sama ada wartawan utama juga, beliau dari Sumatera Barat. Itu katanya LSM nggak apa-apa jadi wartawan kayak gitu kan. Tetapi kan nanti konfirmasi dan validasi data kan buruk jadinya citra wartawan. Sebab yang jelek diselundupin, yang baik dikeluarin kan begitu kan. Nah, PNS juga begitu. Nah, itu yang repot kita sebagai wartawan. Nah, itu kalau saya sih cuma edukasi ya Pak ya, solusinya edukasi gitu. Karena beberapa waktu yang lalu juga saya bilang untuk edukasi ada pula tuh PNS, dan itu dia sendiri yang ngatur data media gitu. Kan lucu banget kan ya gitu. Lucu banget gitu. Jadi semua media yang dipilih oleh beliau tuh masuk gitu. Kalau yang nggak terpilih nggak masuk gitu. Seperti itu. Nah, itu ada itu Pak. Jadi kita tuh tidak ada yang tidak ada di dunia ini. Ada semua. Mau PNS jadi wartawan ada. DPRD jadi wartawan juga ada Pak. Gitu. Ada pula kan kalau misalkan wartawan mau jadi anggota DPR itu lepas dulu kewartawanannya gitu, lepaskan dulu dia gitu ya, seperti itu.
Nah, itu yang aturan yang di apa ya, yang aturan di Dewan Pers dan juga Undang-Undang Pers. Kita tidak boleh terlibat dengan PNS. Dulu saya kan disuruh daftar PNS, nggak mau saya. Karena saya mau mendirikan media gitu. Ngapain saya mau PNS? Kalau PNS kan nggak bisa gitu kan ya. Seperti itu. Makanya. Jadi saat ini ya saya nggak PNS gitu. Saya bebas gitu. Bebas merdeka. Dari jadwal jam 8 sampai jam 5 gitu. PNS jam 8 sampai jam 5 di kantor gitu ya. Nah, Nggak gitu tepat. ya Pak Joe ini. Ya Pak Rubin, betul. Gitu Pak. Jadi edukasi ya Pak ya, sosialisasi. Memang sih nggak langsung-langsung orang tuh ngikut ya. Kayak saya nih, Pak Joe ini pasti udah ngikutin dari awal MZK ya. Udah mau 2 tahun kita kan ya. Nah, masih ada juga yang belum itu, yang belum ngikutin edukasi gitu kan. Ya, padahal kita setiap saat itu ya, sampai saya ngomel, marah gitu kan. Pas latihan saya juga ngomelin gitu kan. Nah, pernah diomelin sama saya tuh mohon maaf ya gitu. Tapi hasilnya kan bagus gitu ya. Hasilnya insya Allah bagus. Bermanfaat buat sesama kan gitu. Asalkan kita nggak putus silaturahim aja ya, habis marahin gitu. Seperti itu. Ya, silakan Pak Joe ini, apakah ada tanggapan? Ini yang sedikit ada tanggapan, Ibu. Satu lagi yang belum jawabnya berkaitan dengan pengurus organisasi kewartawanan merangkap jabatan sebagai pengurus di partai politik. Nggak boleh, gitu. Itu sangat-sangat rancu. Nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau pengurus itu kalau baiknya wartawan gitu. Tapi kalau masalah pembina, penasehat dan itu kan intinya itu kan terserah organisasi kan gitu ya. Nggak mungkin pula organisasi itu nggak ada yang pengurus di atas mereka kayak dewan-dewan hukumnya gitu, harus ada hukum biar organisasi itu secara hukum juga terawasi gitu kan. Adalah penengahnya gitu. Terus ada dewan pengawasnya, terus ada dewan apanya itu nggak masalah gitu. Nggak masalah, itu intinya gitu ya, dari pendiri. Tetapi kalau pengurus dari ketum sampai bla 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 ke bawah itu sebaiknya wartawan. Karena tidak boleh dirangkap, apalagi orang partai politik. Kalau partai politik jadi organisasi pers itu bahaya. Bisa bisa mengumpulkan semua media yang harus memberitakan mereka. Nanti duitnya masuk media mereka gitu. Itu saya buka-bukaan aja ya. Karena prakteknya memang seperti itu gitu. Mohon maaf gitu ya. Seperti itu. Bukan di Indonesia aja, di luar juga begitu gitu loh. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah, gitu Pak. Maksudnya supaya kita kan bukan bersaing di lapangan, maksudnya bukan bersaing. Tetapi kan alurnya kan berbeda. Alurnya kan berbeda. Dia katakanlah Bu, ini sebagai contoh, salah satu oknum ya katakan di pengurus organisasi wartawan kabupaten kota merangkap jabatan sebagai ketua partai lokal, ini khusus Aceh, di kabupaten kota, dan di sebalik itu beliau wartawan aktif, dan Pimret merangkap jabatan. Jadi ketika ada dalam pemberitaan, nanti ketika menyangkut dengan pemberitaan politik, ya jelas-jelas pasti beliau memihak ke politik yang dia bernaung. Di situ terbenturnya Bu. Iya, betul. Nah, itu kalau bisa ya sesuai saran saya sebelum-sebelumnya Pak ya gitu ya. Nah, Bapak tetaplah jadi wartawan yang sebenarnya wartawan gitu. Maupun di organisasi tidak seperti yang kita inginkan gitu ya. Nah, tidak ada organisasi itu yang sesuai kita inginkan sebenarnya gitu. Nah, kalau saya tuh sekarang tuh belum ada bergabung dengan organisasi sebenarnya ya. Belum ada gitu. Karena apa? Ya karena tadi yang Pak Joe ini bilang, yang orang yang menjabat di kabupaten kota adalah orang partai. Kadang ada yang PNS dan itu pusing saya lihatnya gitu. Saya ditekan nggak boleh ini ya masuk, nggak boleh ini ya masuk, ya bodoh amat saya gitu kan. Ya udah saya keluar gitu. Nggak ada saya ikut gitu. Karena itu sudah terverifikasi dan terdeteksi oleh saya gitu ya. Ini antena saya ya, antena Bapak Ibu nggak tahu nih apakah terdeteksi juga apa belum gitu ya. Nah, silakan nanti dicek masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi itu edukasi sebenarnya Pak ya. Dan juga kalau kita sarankan, Dewan Pers juga harus melakukan edukasi dan sosialisasi lebih dalam terkait masalah ini gitu ya.
Kalau mau media kita atau pers kita atau dunia pers kita lebih bagus ya, dan kita lebih menyarankan hal seperti itu, edukasi dan sosialisasi gitu. Dan saya tuh mau mengusulkan itu sebenarnya ke Dewan Pers gitu. Tapi insya Allah lah nanti kalau kita punya kekuatan nanti kita ke sana rame-rame gitu ya, pas nama media Indonesia. Oke, gitu ya Pak ya. Ini ada dari Pak Redi. Bu, izin bertanya, bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan RUU KUHP? Mohon maaf karena pertanyaan di luar materi. RUU KUHP ini ramai banget dibincangkan ya. Saya tadi pagi ke pasar Keranggan Jogja. Terus saya lewat ibu-ibu tukang jual koran. Nah, jadi karena beliau udah tua banget ya udah saya beli korannya. Di dalam diselipin Radar Jogja. Itu koran Jawa Pos gitu ya. Di halaman pertamanya itu sampai sekarang saya masih baca koran loh Pak, masih beli koran itu walaupun saya punya website, bisa baca Bapak Ibu semua ya. Nah jadi saya masih tetap beli koran Jawa Pos, itu di halaman pertamanya banyak pasal-pasal karet katanya ya, pasal karet gitu, dan itu tidak sesuai dengan hal seperti ini. Salah satunya adalah pasal berita bohong, dan itu akan menjerat wartawan, hati-hati gitu ya. Nah tanggapan saya sih apa ya, nggak apa sih ya, ini sih namanya nih, saya tadi bawa balik ini kelihatan nggak nih Jawa Pos itu ya, kelihatan ya nih Jawa Pos. Jadi di sini ada beberapa pasal yang katanya pasal kontroversial atau krusial. Nah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 gitu ya. Yang terkait dengan pers itu adalah berita bohong pasal 263 dan 264 gitu. Dan terus nanti ada pasal penghinaan gitu ya. Dan hati-hati nih. Kita nanti ada kan undang-undang ITE kan mau diubah katanya. Mau diubah kan? Yang ancaman ancaman pencemaran nama baik itu mau diubah, dimasukkan ke RUU KUHP ini gitu. Dan tanggapan saya sih ya, kita kan intinya ini konsep saya. Konsep Indonesia adalah dunia demokrasi gitu. Indonesia itu kan sistem demokrasi. Sistem demokrasi dilindungi oleh undang-undang, kalau nggak salah undang-undang kebebasan berpendapat, dan juga pers itu kebebasan pers pasal 4 Undang-Undang nomor 40 tahun 99, dan itu saya berkonsep ke situ. Kalau RUU KUHP ini ada, berarti siap menjegal semua undang-undang yang udah ada gitu. Undang-undang kebebasan berpendapat dijegal, sistem demokrasi pun dijegal gitu. Dan seharusnya kalau kita milih presiden, kita wajib dong ngomongin presiden, kan dari kita untuk kita kan, konsepnya demokrasi dari kita untuk kita oleh kita. Dan itu tanggapan saya, cuma konsep saya. Silakan Bapak pikirkan saya arahnya kemana gitu ya. Konsepnya cuma satu, dari kita oleh kita untuk kita, itu demokrasi gitu ya. Nah jadi seperti itu ya tanggapan saya. Pak Supartono tadi mau nanya. Oh, udah pergi ya orangnya ya? Udah keluar. Oke, silakan Pak Henry. Ya. Halo, Assalamualaikum Bu. Salam kenal, kita Henry dari Tebo Jambi. Ya, oke. Terkait ini Bu, kadang-kadang kan kawan itu kan sering memberitakan, terus yang diberitakan nggak senang kan, itu langsung dilaporkan kadang ke pihak berwajib. Bukankah di pers itu Bu, kalau memang kita ada yang salah itu ada hak apanya ini? Hak sanggah apa itu Bu? Hak jawab. Ya. Tapi terkadang orang tuh nggak melalui itu, langsung dilaporkan aja gitu kan. Wah, bukan teman Bapak doang yang kena, saya juga kena kemarin Pak. Tanya Pak Juwaini nih. Itu Bu. Gitu. Jadi yang namanya sengketa pers itu tidak bisa dilakukan oleh KUHP sama KUHP pidana sama KUHP perdata, apalagi perdata, masalah tanah itu kan semuanya nggak ada hubungannya. Dan kita pun nggak bunuh orang, kita cuma memberitakan kalau salah itu ada tekniknya, ada caranya, yaitu hak jawab. Dan sesuai pasal KIJ pasal 10 ya kalau nggak salah, silakan dibaca lagi, saya kebalik-balik nih nomornya, tapi saya hafal gitu kan. Nah itu silakan dibaca, di situ sudah ada gimana caranya memberikan hak jawab kalau kita nggak setuju dengan pemberitaan. Hak jawab pun Bapak Ibu pakai surat, jangan ngomong langsung ke redaksinya, nggak bakalan diubah. Dia harus ada hak jawab ya, surat, harus ada nomor suratnya.
kalau bisa pakai pengacara. Kalau emang takut dijegal sama media, bawalah pengacara, tanda tangan sana gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sengketa pers sudah ada yang namanya dikriminalisasi. Lapor pun ke polisi diarahkan juga ke Dewan Pers dulu, berkoordinasi mereka. Tetapi Benar, kalau Bu. misalkan pidana itu kan melukai orang, merusak peralatan orang, itu kan udah pidana namanya. Gitu. Oke, walaupun terkait dengan pers, tetap itu tindakan dia dijatuhkan kepada pidana, nggak bisa dijatuhkan kepada sengketa pers. Kalau masalah konten berita, itu sengketa pers namanya. Jadi tidak bisa ada hak jawab, hak koreksi, dan apa satu lagi hak untuk mengoreksi ya, mengubah, dan itu pakai surat. Nah, jadi tidak ada yang namanya, oh langsung aja kita lapor ke itu, aduh nggak berlaku gitu. Ngapain kita takut? Pak Juwaini aja nggak takut beliau tuh, udah berapa kali mau dilaporin gitu kan ya medianya. Diam-diam aja beliau kan, soalnya nggak ada surat ke media gitu, serius. Nggak ada surat ke media, jadi beliau santai aja gitu. Tapi kadang katanya Bu, ada media itu yang nggak terdaftar di Dewan Pers Bu. Kadang Dewan Pers katanya nggak bisa bantu katanya. Ah, enggak juga kok, ada kok yang dibantu. Tergantung itulah gitu ya. Sama-sama tahu aja lah kita kan. Gitu. Jadi makanya kalau Bapak Ibu mau daftar media ke Dewan Pers, faktual dulu. Istilahnya apa? Kasih kirim aja dulu berkasnya ke Dewan Pers, daftar online. Nah, yang penting Bapak dapat ID pendaftaran. Udah. Kata bapaknya yang di sana itu, saya lupa bapaknya siapa namanya ya. Dan beliau bilang, daftar aja dulu katanya. Yang penting kita terekam. Walaupun data belum lengkap kan bisa dilengkapi gitu ya. Nah, silakan. Misalkan kalau wartawan utama kurangnya bisa dilengkapi nanti. Kalau ada temennya wartawan utama itu kan boleh pegang 2 media ya. Nah, jadi silakan. Pinjam dong namanya, sertifikatnya gitu. Jangan lupa kasih pula dia uang rokok. Kasihan kan udah minjemin nama nggak kasih uang rokok gitu. Gitu. Nah, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Kita ada punya prosedurnya, hak jawab namanya. Hak koreksi juga ada. Nah, hak koreksi, dan kemarin tuh ada yang nanya ke saya, Bu, ini beritanya udah naik. Kok saya disuruh cabut gitu kan? Disuruh cabut itu. Siapa yang nanya kemarin, lupa saya, lewat WA. Saya jawab di sini ya kalau Bapak Ibunya hadir. Nah, untuk mencabut berita sesuai dengan KEJ online, yaitu PPMS, Pedoman Pemberitaan Media Online, media siber, dan itu harus menyertakan surat gitu. Dan juga setelah misalkan judul berita A, misalkan Marta Safrina korupsi misalkan ya. Nah, itu judul itu juga tayangkan di dalam konfirmasinya gitu. Misalkan kita bikin berita lagi tuh untuk konfirmasi ya, pencabutan kan ada berita baru, kenapa berita dicabut. Kita harus umumkan. Jangan cabut asal cabut aja gitu. Oh, tiba-tiba malam-malam nyambut berita gitu kan, besok pagi nggak kelihatan lagi gitu. Nah, itu namanya tidak beretika gitu. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, itu saya jawab ya, Pak ya, gitu. Untuk MZK ini sendiri gimana, Bu? Udah terverifikasi Kalau Dewan Pers? kita udah ke Dewan Pers, tapi kita masih kurang BPJS tenaga kerja. Saya udah bilang di awal ya, kita masih kurang BPJS tenaga kerja gitu. Jadi lagi saya urusin gitu ya. Saya ancur-ancur nih. Selama 2 tahun ini saya pertama ngurusin OSS, yang kedua saya ngurusin pajak. Saya lapor SPT, terus PKP gitu ya, karena saya mau itu terus pemenuhan kenegaraan tuh saya urus semua, hukum-hukumnya saya lengkapi gitu, itu kerja saya. Terus ada kemarin tuh 1 tahun MZK kita udah ke Dewan Pers, ternyata kurang BPJS doang, ya udah lagi saya urusin lah satu-satu gitu ya. Doain aja tahun besok kita udah itu MZK semuanya gitu. Saya doain juga ya media Bapak Ibu juga segera gitu. Kalau ada nanti saya jaringan ke sana, nanti saya bantulah ngomong ke sana kan, kalau ada gitu ya. Nah, dan kita rencana mau bergabung ke media Ibu rencana. Nanti di Japri aja gitu ya. Di sini banyak loh media, kenapa harus media saya gitu ya? Banyak loh media di sini gitu. Ini dari Sabang sampai Merauke di sini nih. Okay. Mohon izin, selamat malam. Mohon menyambung pertanyaan yang tadi Mbak Marta. Iya, silakan Bu. Iya, sebelum saya lupa ya. Jadi menyambung tadi yang tentang pencabutan berita. Mohon maaf saya nggak ngidupin video ya, karena ini kita di Manado udah masuk jam istirahat sebenarnya. Iya, silakan. Mohon dimaklumi. Jadi gini, yang soal pencabutan berita itu, tadi kan udah dijawab bahwa harus ada alasan yang jelas dan
disertai dengan pemberitahuan tertulis kan. Betul. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada hal-hal seperti itu, terus yang bersangkutan udah nggak bisa lagi dikonfirmasi, apakah peristiwa itu bisa kita jadikan bahan untuk pemberitaan selanjutnya? Kalau misalkan gini, dia tuh kan nggak bisa dikonfirmasi untuk pemberitaan selanjutnya, tapi kan dia nggak nyuruh cabut kan Bu ya? Gitu. Enggak, dia nyuruh nyabut, Bu. Dia disuruh cabut. Saya jelasin bahwa untuk mencabut atau menghapus link yang sudah dipublish itu ada aturannya. Aturannya itu harus bikin surat tertulis terus disertai dengan alasan yang jelas. Nah, yang bersangkutan kan tidak bisa memenuhi itu gitu. Nah, jadi sementara upaya kita untuk mengkonfirmasi lagi atau apa itu udah nggak ditanggepin lagi kan. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apakah peristiwa ini bisa saya angkat lagi untuk pemberitaan selanjutnya bahwa terkait gitu. Bisa ya? Bisa, karena kan kalau mereka kan cuma kadang-kadang ya Bu ya, di lapangan itu cuma ngangketin kita aja gitu. Padahal kita punya prosedur kan. Kalau mereka tidak sanggup memberikan surat, memberikan apa, ya cuekin aja gitu, lanjutin beritanya gitu. Kita kan punya aturan juga gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau saya gitu. Kemarin saya juga ada berita itu disuruh turun, kan saya nggak peduli gitu. Apakah kita bisa menjadikan bukti chattingan atau rekaman telepon? Saya takutnya gini, ada protes, loh kamu kok buat itu nggak ada konfirmasi. Nah, sementara yang bersangkutan nggak konfirmasi. Tapi saya punya pegangan bahwa saya punya rekaman, saya punya bukti chatting yang sudah saya screenshot, ada permintaan di situ untuk beritanya dihapus saja gitu. Iya. Bisa ya? Bisa Bu, itu kan bukti kan saya bilang kan dari awal tuh di KEJ dulu kan, kalau yang udah pernah latihan dengan saya ya, itu KEJ saya itu bilang gini, di KEJ kita itu kan menghidupkan rekaman itu tidak apa-apa, itu dibolehkan, rekaman rahasia baik video, HP dan lain-lain. Saya pun sering gitu kan kalau nelpon sama orang-orang bermasalah tuh saya hidupin gitu, karena nggak tahu ya nanti kita akan kena sama mereka gitu. Nah itu boleh. Dan terus kalau misalkan mereka nuntut, sementara ibu punya bukti mah ya ngapain takut gitu kan, lanjutin aja gitu, gitu kan, nggak usah takut. Itu cukup jelas Mbak. Tapi satu lagi, kebanyakan kan media online yang saya lihat ada tuh keluar kodenya 404, itu kan berarti kita udah tahu ya, ada berita yang dihilangkan. Nah itu sanksinya gimana sih? Ada sanksi nggak dari Dewan Pers untuk Dewan Pers sampai sekarang nggak ada sanksi ya Bu ya, cuma kita melanggar etika aja gitu. Bisa aja kan media kita itu dijadikan kurang akurat kata mereka kan. Cuma itu ada pula yang bilang ini medianya sesuai pesanan gitu kan, nggak independen gitu. Nah ada yang begitu. Jadi efeknya ke kredibilitas media. Betul, sangat betul. Betul. Oke, terima kasih. Saya kemarin itu kan memberitakan orang BRI, kan Bapak Ibu pasti tahu ya, udah nerima share-sharean saya kan tentang BRI. Saya disuruh cabut berita. Saya bilang, Bapak kasih apapun ke saya tidak akan turunkan berita saya. Bapak tidak pakai surat, tidak pakai apa, cuma datang ke rumah, buat apa sama saya gitu kan. Dan sementara saya punya bukti kalau Bapak menunjukkan hal itu ke saya gitu. Ya udah, dia nggak berani lagi, ya udah saya bisa memberikan konfirmasi kalau Bapak sudah minta maaf ke saya gitu. Dan sudah minta maaf ke kita, terus nanti udah dibikin berita baru, Bapak konfirmasi gitu ya. Kita lanjutin beritanya gitu. Ya dia diem aja gitu. Akhirnya itu si kepala BRI itu dipindahin gitu kan sama kepala pusat gitu, nggak tahu kemana gitu. Seperti itu. Jadi itu hati-hati gitu ya kita. Terakhir. Kalau dalam satu instansi kita mau mengkonfirmasi berita, kita mengalami kesulitan. Jadi ketika kita mengunjungi langsung ke instansi terkait, udah mulai dari pintu masuk itu security-nya satpamnya udah kayak preman gitu, menghalang-halangi kita masuk. Terus pas udah di dalam dijelasin lagi, Pak petinggi-petingginya lagi TL gitu, tugas luar. Hari keduanya kita balik lagi, yang lain TL, yang pimpinan satunya lagi ikut Zoom. Intinya kita nggak bisa konfirmasi gitu. Nah, sementara kalau kita naik ke tingkatan instansi, ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, sama juga mereka nggak ngurusin gitu. Apakah bisa kita langsung memuat berita tentang perlakuan dari instansi ke kita gitu? Bisa.
Tapi kan di bawahnya kan misalkan gini, Ibu memberitakan kegiatan yang Ibu temukan di lapangan, bahwa Ibu diperlakukan secara tidak adil atau tidak baik lah gitu ya. Nah, tapi kan Ibu yang berita yang Ibu liput kan bukan itu sebenarnya. Ibu kan minta konfirmasi gitu ya. Nah, tetapi di bawah berita Ibu tuliskan aja, sampai berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari pihak terkait atau pihak apa gitu, apa instansinya sebutin gitu ya. Nah, karena artinya saya pikir terlalu pendek kalau cuma bilang nggak ada konfirmasi. Sementara kita udah berupaya melakukan berulang-ulang kali. Jadi memang tidak ada itikat baik dari instansi dari pejabat bersangkutan untuk memberikan penjelasan gitu. Jadi yang ingin saya angkat tadi adalah bagaimana supaya pejabat itu atau instansi itu tidak melakukan hal seperti itu lagi gitu. Karena itu kan menghambat kerjaan kita, Mbak. Gitu. Cuma saya berpikir kalau saya menulis tanpa mungkin ada pihak lain yang menulis, takutnya itu jadi kayak opini sendiri begitu. Saya beropini sendiri gitu. Gimana ya caranya untuk kan Ibu dengar sendiri kan dari instansi itu kalau pejabatnya lagi TL katanya. Sebutin aja siapa security-nya kan. Kata security A gitu, boleh Bu, gitu, boleh, gitu. Apa saja yang Ibu dengar, Ibu rekam dan Ibu catat itu boleh diberitakan, karena itu faktanya di lapangan kan. Cuma yang pejabat bersangkutan doang yang nggak ada gitu kan. Cuma satpamnya kan ada, security-nya itu kita tulis gitu, nggak apa-apa gitu. Oke. Sebenarnya masih banyak sih pertanyaan, tapi nanti lanjut di pertemuan yang lain. Di WA juga nggak apa-apa gitu ya Bu ya. Di WA juga nggak apa-apa. Oke. Baik. Japri Yolan. Oh siap. Japri Yolan. Aman. Oke. Baiklah Bapak Ibu, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita udah lewat, kita dari 12 menit ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Tadi kan saya udah buka pertanyaan, masih belum ada yang nanya, kayaknya masih nyimak ya. Jangan lupa absensinya diisi. Saya udah bilang tadi kan di awal, absensi diisi, sertifikatnya besok. Dan kita usahakan besok seharian kirim sertifikat. Jadi jangan pas saya bangun tidur ditanyain jam 7 gitu kan. Jam 6 udah pada nanyain ke saya, Bu sertifikat saya belum masuk. Saya baru sholat subuh loh jam 5, jadi WA gitu kan. Ya Allah, saya bilang kan. Jadi tolong gitu kan, nanyanya siang saja. Biasanya saya ngirimnya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Itu saya ngirim. Kalau dalam waktu itu belum masuk mah di WA aja gitu ya, kayak biasa. Dan terus saya mohon maaf kalau ada WA yang terlewat dan ada sampai sekarang sertifikatnya belum terkirim tuh WA aja saya gitu ya. Kadang-kadang saya lupa tenggelam gitu kan. Nah, banyak chat, banyak grup gitu. Nah, nggak apa-apa, bawel sih nggak apa-apa gitu ya. Yang penting sertifikatnya dapat gitu. Oke, baiklah Bapak Ibu sampai di sini ya perjumpaan kita. Silakan minggu depan kita akan bahas lagi masalah jurnalistik yang selanjutnya. Nanti saya share ya. Itu kalau nggak salah tuh minggu depan itu tentang teknik SEO, search engine optimization. Aduh susah. Jadi SEO gitu ya bahasanya. Jadi kalau bisa nanti saya cari materinya, saya berbagi aja lah gimana cara bisanya berita kita bisa menghasilkan duit di internet. Tidak hanya duit dari pemerintah aja gitu ya, dari mitra, tapi bisa dari internet sendiri gitu. Nanti insya Allah nanti saya share ya caranya gitu. Maksudnya saya diskusikan gimana tekniknya, apa yang perlu dilengkapi, gimana cara dapat persetujuan Google gitu kan, sampai bisa duit kita ada di Google Console gitu kan. Nah, seperti itu. Itu ada caranya. Mungkin Bapak Ibu sudah dioptimisasi ya, maksudnya sudah dimonetisasi kan ya websitenya, YouTube-nya gitu. Nah, seperti itu. Itu ada tekniknya. Oke, baiklah Bapak Ibu sampai di sini. Mohon maaf jika saya ada salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.